Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan kembali meluruskan tuduhan dan fitnah dari Al-Ustadz Nuruddin terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Salafiyah terkait masalah asma was sifat. Faham-faham Mu'tazilah di akhir-akhir ini mulai menunjukkan taringnya. Mereka berusaha mengkritisi asma was sifat yang Allah telah tetapkan bagi dirinya. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait masalah asma was sifat itu sangat mudah dan sangat simpel. Cukup kita mengimani nama dan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan kita menetapkan, mengimani apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan dalam hadisnya, min ghairi ta'wilin, tanpa ditakwil, wala tahrifin, tanpa diselewengkan, wala tashbihin, tidak diserupakan, wala ta'tilin, tidak dinafikan, wala tafwidin, dan tidak ditafwid. Ya, cukup mengimani sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu saja cukup. Dan kita tetapkan ala ma yaliku bijalalillah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairi tashbihin bil makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah isbatan bila tamsil, menetapkan nama dan sifat tersebut tanpa diserupakan, wa tanzihan bila ta'tilin, ya, dan mensucikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menafikan, mentaktil nama dan sifat tersebut. Baik teman-teman, sekarang muncul ya dai-dai yang mulai berusaha menafikan, ya, membuang, mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang notabene katanya lulusan Al-Azhar. Baik, yang seperti ini teman-teman sudah terjadi. Sudah dari dulu para ulama yang memberikan rudud, bantahan-bantahan kepada ahlul kalam, ahlul filsafat, karena dalam otak mereka nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ditetapkan katanya tashbih bil makhluk, karena menyerupai makhluk. Jadi otak mereka nggak sampai ya ketika mereka menetapkan sifat Allah, kalau ditetapkan katanya menyerupai makhluk. Yang keliru sebenarnya bukan Al-Qur'annya ya, yang keliru otaknya mereka. Otaknya mereka di awal sudah menghayal, sudah mentashbih, sudah menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, sehingga mustahil kata mereka. Kalau Allah punya sifat ini, maka mustahil, karena menyerupai makhluk. Berangkat dari tashbih itulah nanti larinya ke taktil. Akhirnya dinafikan sifat tersebut. Oh, berarti Allah tidak punya sifat ini. Setelah dinafikan, mereka takwil, ya, dirubah, diganti dengan sifat yang lain. Sebagai contoh, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa, Allah kabarkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas langit. Ya, Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian otak mereka membayangkan, menghayalkan, kalau Allah istiwa berarti apa? Menyerupai makhluk. Nah, mulai dari berangkat dari tashbih inilah akhirnya mereka mentaktil, berarti bukan istiwa. Mereka rubah dengan apa nama? Mereka taktil, mereka nafikan sifat istiwa, kemudian ditakwil. Ingat teman-teman ya, berangkat dari tashbih, menyerupakan, kemudian taktil
ditaktil, yang kedua, metode yang kedua ini ahlul kalam. Setelah ditaktil, dinafikan sifat tersebut. Yang ketiga, mereka takwil. Mereka takwil dengan sifat yang lain atau makna yang lain, yaitu apa? Istaulah, menguasai. Oh, bukan istawa, tapi apa? Istaulah. Ini metode mereka ahlul kalam, ahlul filsafat dalam memahami asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah cukup simpel. Ketika Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semuanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas langit, di atas arsy. Maka kita apa? Cukup al-istiwa'u ma'lumun. Mana istiwa itu maklum, diketahui secara bahasa. Ya, wal kaifu majhulun. Adapun membagaimanakan istiwanya, bagaimana istiwanya itu tidak diketahui. Karena Allah dan Rasulnya tidak memberitahukan kepada kita, ya, tentang bagaimana kaifiyah istiwa tersebut. Wal imanu bihi wajibun. Dan mengimani sifat istiwa bagi Allah itu wajib. Ya, karena Allah yang memberikan sifat baginya. Kita cukup mengimani saja. Was-su'alu anhu bid'atun. Dan menanyakan tentang kaifiyah istiwa itu termasuk perkara yang bid'ah, perkara yang baru dalam agama. Ya kan? Nah, ini kita kiaskan dengan sifat-sifat yang lain. Baik. Teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang akan mendengarkan pernyataan dari Ustadz Nuruddin. Sampaikan ke orang begini, yang benar begini, sama orang Salafi Wahabi, jangan bilang Allah itu punya tangan. Ilahiyat laka aidina, kata mereka begitu. Jangan bilang Allah itu bertempat di atas langit. Tapi kan ada pertanyaan itu di hadis Sahih Bukhari, aina Allah? Iya, aina itu maknanya bisa ya dulu alal makan, bisa ya dulu alal makanah. Bisa jadi tempat, bisa jadi kedudukan. Sama kayak ada bertanya, bagaimana engkau memandangku? Engkau berada di dalam hatiku. Apakah artinya pacar Anda bertempat di sini? Kedudukan dia itu istimewa di sisi saya. Ya kan? Kalau ada pertanyaan aina Allah dalam hadis, makna itu bukan menanyakan tempat. Karena Allah tidak bertempat. Dan gak masuk akal coba. Allah bertempat itu gimana ceritanya? Katanya Allah ada di langit. Terus sebelum ada langit, Allah ada di mana? Ayo. Kan bingung dia akan jawab gimana? Masa sesuatu yang qadim, yang tidak bermula, ada pada sesuatu yang bermula, pada langit. Mustahil. Secara akal mustahil. Masa ada sesuatu yang tidak memiliki permulaan, bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan. Lalu sebelum dia ada, itu di mana itu? Salah saudara, akidah yang mengatakan Allah bertempat di langit itu. Allah bertempat dalam arti duduk di atas arus kayak begini, kayak raja begini. Itu anak kecil kayak begitu. Pernah saya ditanya. Baik. Teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Sangat terlihat jelas ya, bahwa Ustadz Nuruddin ini kebingungan terhadap sifat istiwa bagi Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka mendengar nama dan sifat yang Allah telah tetapkan bagi dirinya, mereka langsung mengkiaskan kepada sifat makhluk. Ya, sehingga otak mereka kebingungan. Kalau Allah istiwa, berarti Allah butuh tempat. Katanya begitu. Kalau Allah istiwa, di mana Allah sebelum menciptakan arsy? Kalau Allah istiwa, berarti mustahil. Karena sesuatu yang qadim, berarti butuh kepada yang hadis. Dan seterusnya. Ini kekeliruan dan fatalnya dia memahami sifat Allah yang mereka serupakan dengan sifat makhluk. Baik, sekarang biar jelas, apa sih arti istiwa Allah Azza wa Jalla? Ya, coba teman-teman kita akan buka buku yang menjelaskan tentang makna istiwa agar tidak kebingungan. Ya, tidak kebingungan seperti Bapak Nuruddin ini. Perhatikan Bapak Nuruddin. Coba bisa di-download kitab ini.
yang membahas tentang al-kalamu ala masalatil istiwa alal arsh, yaitu pembahasan terkait masalah istiwa di atas arsh. Bisa di-download ya, gratis. Baik, karya Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Hambali. Ya, ini beliau wafat di tahun 744 Hijriah. Kemudian tahqiq wa ta'liq Dr. Nasir bin Su'ud bin Abdillah As-Salamah Al-Qadi di Mahkamah Afif. Sekarang kita langsung baca penjelasan para ulama salaf terkait makna istiwa. Ya, karena kita harus mengembalikan dalil sesuai dengan pemahaman para salaf. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah ini. Fasal. Fi dzikril istiwa'i fi dzikri istiwa'il khaliq subhanahu wa ta'ala. Fasal dalam penyebutan istiwa sang khaliq Allah subhanahu wa ta'ala, al-fa'alu, ya, al-fa'al, yang dia berbuat, yang maha berbuat, lima yasha'u ala arsyihi, sesuai dengan apa yang dia kehendaki di atas arsy-Nya. Perhatikan penyebutan ini, kalimat ini. Allah subhanahu wa ta'ala sang khaliq ketika mensifatkan istiwa bagi dirinya. Lihat, perhatikan. Fa'al, dia berbuat, maha berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi kita nggak perlu repot-repot mengkritisi sifat apa yang Allah kehendaki bagi dirinya. Kenapa kita repot? Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran istiwa alal arsh. Dan kita semuanya telah faham bahwa Allah punya sifat afa'alul lima yurid. Dia maha berbuat apa yang dia kehendaki. Kenapa kita yang susah, yang merasa repot sendiri, mengkritisi, ya, menolak sifat yang Allah telah berikan bagi dirinya? Apa hak kita? Kita nggak ada hak untuk mengkritisi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang dia fa'alul lima yurid, berbuat apa yang dia kehendaki. Kenapa kita yang repot? Ya, kenapa kita yang repot? Apa susahnya kita mengimani apa yang telah Allah sifatkan bagi dirinya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah? Ini loh masalahnya di sini. Masalahnya akal kita ini ketika mendengar sifat Allah subhanahu wa ta'ala, akal kita yang rusak. Akal kita sudah membayangkan dengan sifat makhluk, sehingga akhirnya bingung sendiri. Ingat, fa'alul lima yurid. Dia berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi suka-suka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik,
Qala ta'ala, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa wa qala tsumma istawa 'alal arsy. Lihat ini ya, penafsiran dari para ulama salaf. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, fi sahihihi, dalam sahihnya. Qala Mujahid, beliau menukil dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid. Seorang tabi'in murid daripada Ibnu Abbas. Istawa ala al-arsy, yaitu meninggi di atas arsy. Yang namanya tinggi di mana, Bapak? Di kanan, di kiri, atau di bawah? Di atas. Itu tinggi. Baik. Kita lanjut. Ini Bukhari ya. Dan Imam menukilkan dari Imam Mujahid, artinya ala alal arsy. Kemudian selanjutnya, wa qala Muhammad bin Jarir At-Tabari, berkata Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari, fi qawlihi tsumma istawa 'alal arsy, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma istawa 'alal arsy, ai ala wartafa'a, tinggi, meninggi, dan naik. Coba, yang namanya naik itu kemana? Ya, yang namanya naik di mana? Di atas kan? Bukan menguasai, bukan istaula. Beda makna tinggi di atas dengan menguasai. Dalam bahasa Arab berbeda. Ya, Bapak Nuruddin. Kemudian, wa qala Abul Aliyah Ar-Rayyahi, istawa ila sama ay irtafa'a. Yang dikatakan istiwa ila sama ay irtafa'a, naik, meninggi. Rawahul Bukhari, dari Imam Bukhari. Berapa tadi? Yang pertama Imam Mujahid. Kemudian yang kedua Muhammad bin Jarir At-Tabari. Yang ketiga Abul Aliyah menafsirkan istiwa ala wartafa'a, tinggi dan naik ke atas. Ya, jadi bukan istaula, bukan menguasai. Tambah lagi yang keempat, wa qala al-Baghawi fihi qala Ibnu Abbas wa aktsaru mufassiris salaf. Berkata Imam Baghawi, beliau menukil dari Ibnu Abbas dan kebanyakan dari para mufassir dari kalangan salaf, arti istawa adalah irtafa ilas sama, naik ke atas, ya, ilas sama, ke langit. Lihat, tambah lagi, wa qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kalimat-kalimat yang thayyib, kalimat-kalimat yang indah naik ke atas, naik kepadanya. Sekarang saya tanya, yang namanya naik itu kemana? Yang namanya naik coba kemana? Jawab. Naik itu ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah? Harus belajar bahasa dulu nih. Ya. Baik. Apa kata dia? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku yang mewafatkan kamu dan menaikkan kamu ilayya, kepadaku. Dinaikkan, Allah naikkan engkau kepadaku dan mengangkatmu kepadaku. Namanya mengangkat. Kemana coba? Barrafa'ahullahu ilaih. Bahkan Allah mengangkatnya kepadanya. Masih diartikan menguasai. Bahkan Allah menguasainya. Begitu.
kalimat-kalimat yang thayyib menguasainya, Allah menguasainya. Tidak demikian. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb-nya dari mana? Dari atas. Dari Rabb mereka yang berada di atas. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaih. Ialah Allah yang mengatur segala urusan dari langit. Ya, ilal ar, ke bumi. Summa ya'ruju ilaih. Kemudian naik. Ya, kemudian dia naik kepadanya. Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ardu. Apakah kalian beriman dengan zat yang berada di atas langit? Ay yakhsifa bikumul ardu. Yang dia bisa jadi menenggelamkan kalian ke perut bumi. Lihat. Nas-nas ini semuanya menunjukkan bahwasannya makna istiwa ala wartafa'a. Bukan menguasai, bukan. Ya, itu Bapak Nuruddin. Inilah penafsiran para salaf terkait masalah istiwa. Jadi kalau otak Anda belum memahami sifat istiwa, cukup imani saja. Tidak perlu menghayal, pakai logika ke sana kemari. Sehingga terjebak dalam faham Mu'tazilah yang akhirnya mentaktil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian ditakwil dengan sifat yang lain yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga akidah kita ya di atas pemahaman para salafun salih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.